gratis kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan, bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8, itu menelpon saya, saudara Mufid, tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya merasa terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu ketika harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan, tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan, seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu. Emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi, dengan nada tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma menitipkan buah ke saya? Ya kok Pak, cuma buah. Ya udah, kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malamnya tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Itu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya, baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke, Dr. Samira. Dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menghubungi Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15, dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya, dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasanya Nikita dan Mail beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta coba terdakwa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelpon Dr. Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira ingat itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya, kenapa Dr. Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Betul. Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti
di mana saya mengenal beliau. Saya pernah menjadi anggota dari Perdesti dan saya sempat ada konflik dengan beliau, dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan kecantikan yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang NM adalah Meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Nikita Mirzani karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Main ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira sendiri, ya, bukan begitu Dr. Samira? Betul. Oke, sekarang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza Gadis. Ini produk Reza Gadis. Ya. Ini produk Reza Gadis pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada, yang tadi yang warna merah, yang ini yang tadi diberikan dari orang. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? Karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 dan menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencoreng profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasanya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang yang di video TikTok itu. Iya. Dan itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerja sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini River Skin, tapi di rebranding jadi nama Glavisa, tapi tidak menaruh nama River Skin-nya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek, ini ada di BPOM. Apakah boleh, dok? Dan ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jaksa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gadis bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Maaf, Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Ya, Begitu ya. Ya, Harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya. Iya, siapa yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gadis menjadi glowing booster cell, itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Ripe Skin lah yang dijual oleh Reza Gadis. Dan di situ
tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya seperti itu. Iya, dari kotak ini sudah dilihat jauh perbedaannya. Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya. Tapi kalau di produk ini kita melihat dari skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Terima kasih Dokter Samia. Iya, cukup yang mulia. Masih ada dari penasihat hukum, silakan. Terima kasih mulia. Saksi ya. Tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak benar. Dokter yang maksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gladys atau siapa, dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh sih saksi ini mengenal dokter Reza ini, dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi sekarang? Yang maksud saya adalah seorang Reza Gladys. Saya tidak pernah mengenal Reza Gladys secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gladys yang melakukan tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak disediakan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa gitu maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri seperti itu. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Review itu apa bedanya review dengan endorse? Boleh saksi jelaskan? Endorse. Ya. Jadi saya Saksi kita ingatkan ya, saudara ini bukan ahli. Meskipun saudara tahu itu, saudara sumpah bukan sebagai ahli. Jangan kita majelis mengingatkan terus ya. Saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli, begitu ya. Sudah jelas? ya jelas yang Jelas perbedaannya? jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, izin yang mulia, saya melanjutkan. Terkait review, kan tadi diminta untuk review. Berapa lama? Atau misalkan pernah nggak review daripada produk dari saksi Reza Gladys ini? Pernah review dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang di review ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan, apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gladys di e-commerce, saya masukkan ke lab. Dari hasil itu saya mereview berdasarkan jurnal yang saya pelajari selama ini. Apakah sesuai dengan klaim yang ada di kemasan tersebut atau klaim yang diberikan oleh Reza Gladys. Jadi yang saya bacakan itu adalah hasil lab. Bukan, begini maksud saya. Kan saksi ini kan mereview. Tentunya review itu adalah katakanlah pembayaran, dibayarlah. Nah, setelah itu, apakah dalam hal pembayaran itu ada kesepakatan secara lisan atau bagaimana? Atau saksi bisa menjelaskan yang secara legalitas ada kontraknya bagaimana? Mau dijelaskan? Pada saat saya review saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar. Jadi
kecuali kalau saya ingin mempromosikan barang saya ke influencer atau selebgram, itu biasanya endorsement seperti itu. Karena saya juga seorang pengusaha juga. Pengusaha juga ya. Dan terkait apakah saksi ini pernah melakukan review ya, tadi saya menarik dengan produknya terdakwa ini, produk daripada terdakwa ini, pernah melakukan review dengan produknya terdakwa? Sering. Iya, cukup banyak, sekitar 3 atau 4 kali, lupa tepatnya. Dalam mereview produk tersebut, apakah ada kesepakatan pembayaran atau bagaimana dengan terdakwa? Tidak ada, karena saya tahu untuk Nikita Mirzani saya pernah mereview satu paket produk dengan nama Nikita Mirzani. Saya pernah melakukan review dengan hasil labnya, dan sesuai hasil labnya saya katakan tidak overclaim dan tidak overprice karena sesuai dengan harganya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara ulang tahun saya, dan beliau cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red, maksudnya red itu apa ya? Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red card-nya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar kita. Mempromosikan, ya. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya, yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak itu secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara dua. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah mau menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya, ini kaitannya apa? Ada kaitannya kan terkait adanya, mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan, fokusnya ke sana ini yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan tadi dokter mengatakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong jelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dialami oleh terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara perjanjian. Jadi ya saya tidak berani untuk mengendorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rate-nya tinggi sekali. Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview atau endorse itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar
ada di 0,0 sekian seperti itu Pak. Cukup yang mulia. Ini yang mulia yang menambahkan. Dokter Samira, berapa kali kita ketemu Dokter Samira? Kita ketemu di acara ulang tahun saya. Iya. Pemeriksaan. Ya jadi 3 kali. Karena ini kan beritaan di luar sana bahwasanya kita adalah sindikat. Apakah kita sindikat? Sama sekali tidak. Apakah saya pernah meminta dokter untuk melakukan sesuatu untuk saya? Atau dokter meminta saya untuk melakukan sesuatu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terima kasih. Terima kasih ya. Saudara saksi ya, apakah saudara mengetahui ada pemberian sejumlah uang dari saudari Regina Gladys kepada terdakwa atau kepada saudara Ismail Marzuki? Tidak tahu, tapi setelah ini menjadi heboh baru tahu. Baru tahu setelah ada Hebohnya tidak ada lagi. kalau sebelumnya tidak ada. Tidak tahu. Selain dari pemberian sejumlah uang atau pemberian barang atau fasilitas tertentu, saudara juga tahu tidak? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui sudah ada satu perjanjian tertentu antara saudara Regina Gladys dengan terdakwa atau Ismail? Tidak tahu. Tidak tahu. Saksi ya, dalam perkara ini terdakwa ini didakwa dalam media sosialnya, dalam akun dia. Setelah saksi mereview produk dari korban, dia kemudian mereview kembali di dalam akunnya. Apakah saksi tahu di dalam akun terdakwa ketika mereview produk ada kata-kata bahwa Reza Gladys ini kurus, dengkulan, beruntusan kalian ditipu? Ada? Saya lupa ingat. Lupa-lupa ingat, makanya saya sampaikan di dakwanya ada di situ disebut seperti itu. Apakah saksi mengikuti akun medsosnya terdakwa? Baru beberapa minggu yang lalu baru saya follow. Ketika dia mereview produk, ada tidak dia mengetak saksi di tag di review ketika dia mereview produk? Pengetahuan saya tidak. Tidak ya, tidak. Ada lagi yang mau disampaikan saksi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terdakwa keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Benar semua ini. Oke, terima kasih saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Silakan saksi selanjutnya mau diajukan.